Anda masih bersama kami pemirsa, saya ingin ke Bu Feli sekarang. Bu Feli, ada pernyataan dari salah satu anggota DPR, Pak Effendi Simbolon, mengatakan bahwa seharusnya pemerintah sejak awal lockdown saja karena toh kosnya ini tidak sebanyak kos yang dikeluarkan sekarang. Sekarang ini sudah mencapai 1.000 triliun. Kalau Bu Feli, apakah setuju dengan sesama teman anggota DPR ini atau punya pandangan yang berbeda? Gini ya Mbak Agita ya, struktur ekonomi masyarakat kita ini kan tentunya kami dapat memahami ya langkah yang diambil pemerintah untuk tidak diberlakukannya lockdown. Kemudian yang disampaikan tadi 1.000 sekian, kami untuk di bidang kesehatan kan ada sekitar 214,95 triliun. Itu ada penambahan untuk klaim rumah sakit dia menjadi 25,87. Kemudian jadi akan menjadi totalnya 65, sekian triliun. Nah, apa yang disampaikan tadi dari para pakar, dari beberapa teman-teman pakar juga, ada 3 poin yang saya harus sampaikan. Pertama, dengan lockdown ini tentunya kita harus 15 kali lebih 15 kali lipat dari yang kita laksanakan yang namanya 3T. Ya, secara masif ini harus dilakukan. Kemudian kita tahu ada klaster-klaster keluarga, pemerintah juga fokus untuk itu. Tapi sekali lagi, mari kita bersama-sama dari pemerintah daerah sampai di tingkat desa kelurahan ini harus aktif. Kita harus laksanakan secara masif, kemudian kita harus pisahkan mereka-mereka ini. Kemudian dari sana kita harus tahu juga, kalau ada keluarga yang meninggal ini banyak sekali sudah khawatir. Ada banyak yang sudah meninggal karena mereka tidak mau ke rumah sakit. Akhirnya ini masyarakat datang ke tempat itu, kita nggak tahu ini COVID apa tidak. Jadi pemerintah daerah ini harus betul-betul aktif, proaktif, sampai di tingkat desa harus ngecek. Jadi harus masif, apa yang tadi disampaikan oleh para pakar kita ini benar. Jadi kita lockdown ini harus dibarengi dengan 3T-nya itu, tracing, tasnya ini dan treatment tentunya itu. Kemudian partisipasi masyarakat juga tadi. Pakar kita juga udah sampaikan, kalau misalkan sekarang kita melandai, kemudian kita lepas lagi, masyarakat tidak disiplin, ya tentunya akan begini lagi, akan naik lagi. Nah kita yang akan susah, tentu negara kita akan susah. Ini pemerintah kita apresiasi dengan memberikan anggaran sebanyak ini ya, dengan keinginan untuk bagaimana ini cepat gitu melandai. Kalau COVID tidak hilang ya, bisa saja belum akan hilang, saya nggak tahu sampai kapan. Baik. Tapi paling tidak apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, mari proaktif seluruh lapisan ya, dari pemerintah pusat sampai ke bawah gitu. Masyarakat juga harus proaktif. Kemudian ada lagi masalah untuk yang namanya vaksin. Kita udah tahu bahwa vaksin ini juga, kalau kita vaksin secara masif, kita tahu bahwa kalaupun orang kena COVID yang sudah menerima vaksin 2 kali ini dampaknya tidak terlalu berpengaruh. Jadi betul, baik. Pertama vaksin 3T ini harus segera dilaksanakan secara masif. Jangan sampai vaksin ini juga terlalu lama. Akhirnya apa yang tadi disampaikan oleh pakar kita tidak akan kita capai. Jadi marilah kita bersama-sama ya. Iya, masyarakat harus proaktif dan juga harus melibatkan juga masyarakat. Kita ingin ke Pak Pandu. Pak Pandu, bagaimana kemudian langkah yang harus dilakukan masyarakat atau dilakukan pemerintah juga ke depan? Karena kita melihat PPKM level 4 segera berakhir. Bagaimana langkah ke depannya, Pak Pandu? Halo? Pak Pandu, bisa mendengar suara kami? Baik, sambil memperbaiki komunikasi, kita ingin ke Pak Heri. Pak Heri, bagaimana langkah selanjutnya? Karena sebentar lagi PPKM level 4 akan berakhir, diperpanjangnya atau tidak? Seperti apa langkah dari pemerintah? Iya, pemerintah tetap berkeyakinan bahwa kunci dari penanggulangan COVID ini adalah penyelesaian masalah di hulu. Nah, di hulu ini kita selesaikan dengan di komunitas masyarakat terkecil, di tingkat RT, RW, dan desa, sehingga makanya sejak Februari kita sudah punya namanya PPKM skala mikro, di mana setiap desa itu harus memiliki satgas penanganan COVID yang diketuai oleh kepala desa. Kalau ini semua efektif dijalankan, maka kemudian kita bisa melokalisir kasus ini ke tingkat yang lebih luas. Dan kami sudah melihat di berbagai tempat ya, di Jawa Tengah, di Yogyakarta, bahwa sejumlah desa yang melakukan ini dengan sangat intens, ya, itu mereka bisa mengendalikan kasus dengan baik. Kalau ini kita bisa replikasi di seluruh desa
di Indonesia ada 79.000, tentu saja ini akan nanti lebih efektif dalam kita mengendalikan kasus yang kemudian diikuti dengan program 3T tadi. Jadi tracer ini kita tambahkan sekarang di Jawa Bali saja ada 63 tracer untuk kemudian secara proaktif melakukan testing terhadap kontak erat. Sehingga ketika kita ketahui mereka bisa kita berikan treatment secepatnya tanpa harus menunggu penularan lebih luas. Demikian Mbak Gita. Iya, terakhir Pak Pandu, seperti apa kemungkinan prediksi ke depannya dan bagaimana langkah yang harusnya dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat? Halo? Halo Pak Pandu, bisa mendengar suara kami? Baik, terakhir mungkin Pak Heri bisa diinformasikan kepada kita apakah ke depannya untuk PPKM level 4 ini akan diperpanjang atau seperti apa untuk besok? Iya, berakhirnya baru besok tanggal 2 dan dalam waktu dekat akan diumumkan secara resmi oleh pemerintah. Jadi silakan ditunggu aja Mbak Gita, biar nanti informasinya satu. Demikian. Baik, dan kita harapkan tentunya penanganan dari pemerintah bisa tepat sasaran sehingga Indonesia tidak terjun kepada jebakan pandemi. Terima kasih Pak Heri, Pak Pandu, juga Ibu Feli sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang Pilihan. Sehat-sehat selalu dan selamat petang.